Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta Konferensi Nasional Perhappy yang ke-19 pada hari ini, Sabtu 5 Juni tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati yang akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Stabilisasi Harga Beras di Masa Pandemi COVID-19 melalui Evaluasi Struktur Pasar dan Rantai Pasok. Dengan ketua peneliti adalah Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman dari Universitas Trilogi Jakarta. Kemudian anggotanya ada Ibu Iren Kartika Ekawati, Bapak Ardiansyah, dan saya sendiri Indah Setiawati dari Universitas Jenderal Sudirman. Paparan meliputi yang pertama adalah pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Sebagai pendahuluan, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu penghasil beras. Hal ini diungkapkan oleh Taufikur Rahman tahun 2020 dengan neraca pangan yang menunjukkan surplus pada komoditi beras tersebut. Namun, pada tahun 2020, menurut data BPS, terjadi penurunan konsumsi pangan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Dan yang terjadi pada harga beras mengalami kenaikan pada tahun pertama pandemi COVID-19. Adanya volatilitas harga tersebut menunjukkan bahwa selama pandemi mengindikasikan adanya upaya stabilisasi harga beras pada daerah surplus ini belum tercapai. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami yang pertama adalah mengidentifikasi volatilitas harga beras, kemudian mengidentifikasi struktur pasar dan rantai pasok beras. Yang ketiga, menganalisis penyebab terjadinya volatilitas harga beras, dan yang keempat adalah menyusun rekomendasi kebijakan terkait stabilisasi harga beras. Metodologi merupakan tahapan penelitian yang telah kami lakukan, meliputi penentuan lokasi dan waktu penelitian, yakni berlokasi di Kabupaten Kebumen pada bulan Juni sampai dengan November tahun 2020. Kemudian kami melakukan penentuan data dan proses pengambilan data yang meliputi data primer. Data primer ini dilakukan melalui kegiatan survei pada para pelaku rantai pasok seperti petani, pedagang, konsumen, serta lembaga yang berkaitan pada rantai pasok produksi dan pemasaran komoditas beras. Kemudian, data sekunder meliputi data harga dari Dinas Perdagangan, data produksi, dan data-data pendukung lainnya. Kemudian dilakukan metode analisis yang meliputi analisis deskriptif dan deteksi struktur pasar, analisis produksi, supply chain management, asymmetric transmission price, dan policy analysis. Hasil yang kami dapatkan, yang pertama tentang volatilitas harga. Volatilitas harga ini didapatkan melalui kegiatan pemetaan harga, kemudian diolah menggunakan ArcGauge model sehingga didapatkan sebagaimana yang tampil di gambar 1. Di sini menunjukkan bahwa ada gejolak harga yang tinggi dan merupakan volatilitas tertinggi, yakni terjadi pada bulan April dan Mei di tahun 2018 dan 2019. Dan di bulan-bulan ini selaras dengan penelitian Jati tahun 2018 bahwa terjadi volatilitas harga itu umumnya terjadi pada musim dan siklus rutin tahunan. Jadi ada masa panen sampai ke masa tanam berikutnya, dan masa tanam sampai masa panen berikutnya itu terjadi volatilitas yang cukup tinggi. Namun, di sini terlihat bahwa di tahun 2020 juga terjadi volatilitas dan terjadi volatilitas tinggi di bulan Februari sampai dengan April. Nah, di mana pada masa tersebut adalah masa awal pandemi COVID-19 dan ada kebijakan pembatasan skala besar yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan volatilitas harga beras.
Selanjutnya hasil penelitian tentang struktur pasar ini untuk mengetahui bagaimana struktur pasar, apakah juga merupakan faktor penyebab dari terjadinya instabilitas harga. Di sini kita melakukan analisis struktur pasar di semua level pasokan beras, ya, mulai dari hulu yakni petani sampai ke pengecer. Di sini terlihat bahwa di level hulu, mulai dari pedagang, pengepul sampai dengan petani, terjadi persaingan pasar tidak sempurna, yakni oligopsoni di level petani, oligopoli di level pedagang dan pengepul. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Harjanto tahun 2014 bahwa pasar persaingan sempurna itu terjadi pada komoditas beras pada level pengecer, yang dimana di sana banyak jumlah pedagang pengecer dan banyak pembelinya, yakni konsumen akhir atau konsumen rumah tangga. Kemudian analisis dilanjutkan dengan rantai pasok beras. Rantai pasok beras meliputi jalur distribusi yang seperti tadi sudah disebutkan, mulai dari petani, kemudian pengepul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir. Di sini ada keunikan dari Kabupaten Kebumen bahwa pengepul ini memiliki peran yang cukup besar dalam rantai pasok komoditas beras. Kenapa? Karena pengepul ini selain mengumpulkan, mereka juga umumnya melakukan kegiatan pengolahan dari mulai gabah sampai ke beras yang siap didistribusikan ke konsumen. Hal ini juga selaras dengan penelitian Apitulay tahun 2018 yang mengemukakan bahwa pola distribusi pada produk pangan itu umumnya mulai dari petani, pengepul, pedagang, dan konsumen akhir. Dan ini menunjukkan bahwa ada rantai yang cukup panjang pada jalur distribusi atau rantai pasok beras. Dan ini menunjukkan adanya inefisiensi pemasaran pada pola distribusi yang cukup panjang ini. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rusastra tahun 2004. Kemudian rantai pasok dilakukan selanjutnya adalah dengan mengetahui aliran keuangan dari hulu sampai dengan hilir. Kita bisa melihat hasil survei kami di lapangan menunjukkan bahwa terjadi aliran keuangan yang cukup banyak, yakni di level petani dengan harga 4.800, harga jual petani 4.800, harga beli konsumen 9.300 pada harga saat itu, yakni sekitar bulan Agustus tahun 2020. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa harga yang diterima dan dijual oleh pengepul mengalami margin yang paling besar. Di sini menunjukkan memang seperti yang disampaikan di slide sebelumnya bahwa pengepul ini melakukan kegiatan pemasaran yang lebih banyak daripada level pelaku pemasaran yang lain. Nah, dari analisis struktur pasar dan rantai pasok, di sini analisis dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan penyebab fluktuasi harga beras. Adapun kendala dan sekaligus penyebabnya, diantaranya pertama adanya keseimbangan pasar yang tidak stabil, mulai dari level hulu sampai dengan hilir. Kemudian terjadi juga manajemen distribusi dan kontrol yang belum optimal. Kemudian yang ketiga ada sistem manajemen logistik beras yang mengalami hambatan. Kemudian yang keempat sistem informasi harga beras yang belum transparan sehingga perlu ditingkatkan utilitas dan optimalisasinya. Kemudian yang kelima, aksesibilitas intermediari pasar, yakni produsen dan konsumen akhir, perlu ditingkatkan. Sehingga kami melakukan rekomendasi kebijakan stabilisasi harga beras yang meliputi analisis kebijakan pengendalian harga pasar pangan,
terutama beras, kemudian kebijakan optimalisasi logistik dan terminal agribisnis, kemudian pengendalian dan monitoring harga kepokmas terutama beras yang berkala dan untuk mengurangi disparitas harga, kemudian melakukan optimalisasi kinerja sistem logistik daerah atau Silopda, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan data dan informasi harga pasar melalui pembuatan aplikasi sistem estimasi harga atau forecasting pada komoditas beras. Terakhir, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, adanya volatilitas harga yang terjadi baik sebelum maupun selama pandemi COVID-19. Hal ini bahwa menunjukkan komoditas beras yang merupakan pangan pokok masyarakat masih sangat bergantung pada musim dan juga permintaan. Kemudian yang kedua, struktur pasar beras tidak sempurna terjadi di level hulu. Perbedaan struktur pasar beras yang di level hulu tersebut dipengaruhi oleh adanya rantai pasok beras yang melibatkan petani, kemudian pengepul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir. Nah, yang terakhir, kami menyimpulkan bahwa adanya keseimbangan pasar komoditas beras di Kabupaten Kebumen ini tidak stabil. Kenapa? Karena disebabkan minimnya jumlah produksi penggilingan beras di dalam kabupaten, logistik, dan manajemen distribusi yang belum terkontrol secara optimal. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.